Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, untuk anak-anak kelas 11 dimanapun berada, kita belajar lagi mengenai persamaan kuadrat, yaitu tentang subbab yang B, yaitu menerapkan persamaan kuadrat. Untuk menerapkan persamaan kuadrat ini nanti ada dua kategori, yaitu yang pertama menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Kalau kemarin itu kan dari akar-akar kita susun dari persamaan kuadrat kita cari akar-akarnya. Kalau sekarang kebalikannya, diketahui akar-akarnya, kita menyusun persamaan kuadrat ya. Nah, dari sini menyusun persamaan kuadrat itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan perfaktoran atau perkalian dari faktor atau akar-akar tersebut dimasukkan ke rumus perkalian faktor ya. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat yang dimaksud adalah X min X1, X min X2 sama dengan 0. Jadi nilai dari X1 dan X2 akarnya nanti dimasukkan ke sini dan ke sini. Kemudian kita kalikan secara skema. Nah, seperti ini. Itu. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Rumus jumlah kemarin bagaimana? Yaitu X1 plus X2. Kemudian kalau hasil kali akar berarti X1 dikalikan dengan X2. Nanti dimasukkan ke rumus ini. Nah, X kuadrat min, ini selalu min ya. Min X1 ditambah X2 X, kemudian ditambah dengan X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Kita ke contoh ya. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya yang A yaitu min 8 dan 3, kemudian yang B X min akar 3 dan X plus akar 3. Dari sini kita jawab dulu untuk yang A, yaitu kita misalkan X1-nya yaitu min 8, kemudian X2-nya adalah 3. Pakai rumus 1 dulu boleh, nanti hasilnya sama. Kita masukkan ke rumus 1 ini. Kalau rumus 1 ya, rumus 1 di sini adalah X min X1, X min X2 sama dengan 0. Berarti di sini nanti X min dari min 8, berarti min 8. Kemudian X min 3 sama dengan 0 atau X plus 8, X min 3 sama dengan 0. Kita kalikan secara skema, X dikalikan X pangkat 2, X dikalikan min 3X, 8 kali X plus 8X, dan 8 kali min 3 min 24. Nah, karena ada suku yang sejenis, berarti kita sederhanakan X kuadrat min 8 min 3 ditambah 8, berarti min 3 tambah 8, hutang 3 dibayar 8, berarti ada 5 plus 5X min 24 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat yang diinginkan atau yang ditemukan ya. Kita susun persamaan kuadrat baru seperti ini. Kalau pakai rumus 2, boleh pakai rumus 2 di sini ya. Pakai rumus 2 berarti di situ kita pakai rumus jumlah dan hasil kali akar. Kita cari jumlahnya dulu. Ya, saya batasi. X1 ditambah X2 berarti min 8 ditambah 3 ketemu min 5. Kemudian untuk yang hasil kali X1 dikalikan dengan X2 berarti min 8 dikalikan dengan 3 berarti min 24. Kita masukkan ke rumusnya ini. X kuadrat min X1 plus X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Berarti X kuadratnya ini tetap. Kemudian ini hasilnya tadi berapa? Min 5. Jadi min kali min 5X ditambah hasilnya X1 kali X2 yaitu min 24 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Kita kalikan tandanya. X kuadrat min kali min plus 5X plus kali min 24 sama dengan 0. Nah, hasilnya sama. Boleh pakai rumus 1, boleh pakai rumus 2. Kalau rumus 1 itu berarti tinggal dimasukkan di sini, nanti dikalikan secara skema. Kalau rumus 2 berarti kita nyari X1 tambah X2 nya dulu, dan X1 dikali X2 baru nanti hasilnya dimasukkan ke rumusnya ini, rumus yang kedua ini. Nah, seperti itu.
Untuk berikutnya yaitu menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat lain. Dari di sini kita sudah ada persamaan kuadrat kan mempunyai akar, misalkan akarnya X1 dan X2. Nah, dari akar-akar X1 dan X2 itu nanti dikolaborasi lagi atau dimodifikasi lagi, misal ditambah 5 atau dikurangi 3. Nah, seperti itu kemudian disusun ke persamaan kuadrat yang baru. Jadi dari akar-akar persamaan kuadrat lama kita tambahkan, kita kurangkan atau dimodifikasi yang lain, kemudian baru nanti disusun persamaan kuadrat yang baru. Lebih jelasnya contoh di sini jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 8X plus 2 sama dengan 0, jadi persamaan kuadrat ini mempunyai akar-akar X1 dan X2. Maka tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 plus 5 dan X2 plus 5. Nah, dari akar-akar ini nanti kita tambahkan dengan 5, maka bagaimana terbentuknya dari persamaan kuadrat itu. Nah, dari sini dari persamaan kuadrat yang lama, persamaan kuadrat lama itu kan X kuadrat min 8X plus 2 sama dengan 0. Rumus jumlahnya X1 plus X2 kemarin yaitu min B per A. Berarti min dari sini ABC-nya dulu ya. A-nya berapa? A-nya karena tidak ada angka berarti di depan X kuadrat dia 1. Kemudian nilai B-nya yang di tengah berarti min 8. Kemudian nilai C-nya yang terakhir nggak ada X-nya berarti 2. Nah, dari sini min B per A min B berarti min 8 berarti min 8. Min dari min 8 per A nya 1 berarti min kali min plus berarti ini 8. Kemudian rumus hasil kalinya X1 dikalikan dengan X2 berarti C per A. C nya 2, A nya 1 berarti 2. Nah, ini kita simpen dulu. Terus dari PK baru ya, dari PK baru ini akarnya ada X1 plus 5 dan X2 plus 5. Nah, ini kita misalkan sebagai alfa, ini misalkan sebagai beta. Nah, dari sini kita bentuk juga rumus jumlahnya. Nah, berarti alfa ditambah beta, berarti ini kita jumlahkan X1 plus 5 ditambah X2 plus 5. Sehingga di sini X1 tambah X2 kita kumpulkan 5 tambah 5 yaitu 10. Berarti X1 ditambah X2. Nah, ini X1 tambah X2 berapa? 8. Plus 10 berarti ketemu 18. Kemudian yang hasil kali. Alfa dikali beta berarti X1 plus 5 dikalikan dengan X2 plus 5. Kita kalikan skema X1 kali X2 ditambah X1 dikali 5 berarti 5X1 ditambah X5 dikali X2 pakai skema ya. Nah, seperti ini langkahnya. Kemudian yang terakhir 5 kali 5 25. Dari sini X1 kali X2 ditambah 5 kali X1 plus X2, 5 nya saya keluarkan, tambah 25. Berarti X1 dikalikan dengan X2 berapa tadi? 2 plus 5 kali X1 ditambah X2 berarti 5 dikali 8 ditambah 25. Berarti 2 ditambah 40 ditambah 25. Berarti 42 ditambah 25. 42 ditambah 25 berapa? 42 ditambah 25 yaitu 67. Nah, dari sini kita susun persamaan kuadrat yang baru ya. Dari berapa tadi? Yang rumus jumlahnya 18, yang rumus itunya kalinya, hasil kalinya
67. Berarti PK barunya X kuadrat min, selalu min ya rumusnya tadi. Dari X1 plus X2 nya 18, X dari kalinya yaitu 67 plus 67 sama dengan 0. Nah seperti ini. Nah itu cara menyusun kuadrat baru ya, menyusun persamaan kuadrat baru yang diketahui akar-akar persamaan kuadrat yang lain. Untuk yang B silahkan buat latihan ya, silahkan buat latihan. Nanti tidak kurang jelas silahkan diulang videonya ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.